Perhatiklah pembahasan kami pada bab 5 ini, yaitu desentralisasi dan pelayanan publik yang lebih baik. 1. Perspektif teori hubungan desentralisasi dengan peningkatan pelayanan publik. Secara teori, pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapat membuat penyediaan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini menurut Rondinelli pada tahun 1989 dapat terjadi karena sejumlah hal, yakni 1. Melalui otonomi terjadi optimalisasi hierarki dalam penyampaian pelayanan akibat dari penyediaan pelayanan publik dilakukan oleh institusi yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga keputusan-keputusan strategis dapat lebih mudah. 2. Adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di tingkat lokal. 3. Adanya peningkatan perawatan terhadap infrastruktur yang ada melalui alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah. 4. Adanya pengalihan fungsi-fungsi rutin dari pusat kepada daerah sehingga pusat dapat lebih berkonsentrasi pada fungsi-fungsi kebijakan. 5. Peningkatan kompetensi dalam penyediaan layanan di antara unit-unit pemerintah dan antara sektor publik dan sektor swasta atas arahan pemerintah daerah. 6. Membuat birokrasi menjadi lebih berorientasi kepada masyarakat. Menurut Letts, Stewart, and Walsh, ada beberapa jenis model pelayanan kepada masyarakat. Pertama, traditional bureaucratic authority, di mana pelayanan kepada masyarakat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kombinasi strong public sector dan strong local government sekalipun tidak diberi kewenangan otonomi dan keuangan yang memadai. Kedua, residual enabling authority, di mana pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan layanan sisa yang tidak dapat dilakukan oleh pasar. Ketiga, oriented enabling authority, di mana model ini seperti model kedua dalam pengutamaan pasar untuk layanan, namun mempunyai titik pandang yang berbeda. Keempat, the community oriented enabler adalah merupakan model yang paling ideal. Model ini mendasarkan diri pada premis bahwa pemerintah daerah harus ada dalam menghadapi tuntunan masyarakat, yaitu beraneka ragam dengan menggunakan berbagai saluran seperti penyediaan secara langsung oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan intervensi. Pelayanan publik dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Apa sih pelayanan publik itu? Menurut Huxley, pada tahun 1999, pelayanan publik itu menumbuhkan aliansi antara negara dan pasar, sehingga menyebabkan munculnya hubungan kerjasama yang lebih intim antara birokrasi publik dan perusahaan swasta. Di satu sisi, sementara di sisi lainnya terjadi pembelahan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat biasa. Terkait dengan keberadaan masyarakat, warga negara, beserta hak dan kewajibannya, maka selama ini secara tradisional dan perspektif politik dikenal dengan 5 bentuk. Pertama, dari pandangan konservatif klasik. Kedua, tradisi liberal. 3. Perspektif dari kaum republik dan komunitas. Kebijakan pembangunan menurut Huxley 1999 adalah tugas pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dari semua masyarakat. Menurut Huxley 1999, pola hubungan yang baru antara warga dengan birokrasi tersebut membawa implikasi terhadap beberapa hal, yaitu 1. Redefinisi kewarganegaraan masyarakat dalam pelayanan publik. 2. Transformasi etika administrasi yang mempengaruhi masyarakat. 3. Transisi dalam perilaku dan motivasi birokrasi terhadap masyarakat. Ketiga, kunci sukses keberhasilan pelayanan publik di sejumlah daerah. Dari sejumlah hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga
Sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan publik pada sejumlah sektor yang intinya adalah sebagai berikut. 1. Pelayanan publik yang disediakan pada umumnya terbatas. 2. Keterbatasan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia serta alokasi anggaran yang kurang memadai dalam APBD masing-masing. 3. Masih belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan. 4. Belum optimalnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pemberian layanan, meskipun sudah terdapat sejumlah perangkat yang ada dalam mendukung upaya tersebut. 5. Menuju pelayanan publik yang lebih baik di era desentralisasi. Hal ini terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung yang sudah mulai dilaksanakan di Indonesia, keberadaan Komisi Omnibusman yang akan lebih diberdayakan, serta keberadaan Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menurut Iglesias tahun 1976 dalam White Dowie 2004 yang menyatakan bahwa sumber daya, struktur organisasi pemerintah, teknologi, dukungan, dan kepemimpinan sebagai komponen yang dapat menentukan keberhasilan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah saat ini akan sangat ditentukan dari adanya visi dan keberpihakan pemimpin-pemimpin daerah untuk dapat melaksanakan inovasi, efisiensi, dan kompetensi dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Contoh daerah yang pelayanan publiknya berhasil yaitu Bandung. Salah satu daerah yang pelayanan publiknya dapat dikatakan berhasil ya daerah Bandung. Hal tersebut karena Bandung menjadi salah satu inovator pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik Bandung berhasil? Karena Bandung dapat menciptakan inovasi di sektor pelayanan publik seperti Smart City yang diberikan ke 30 kota ataupun kabupaten. Bandung juga meningkatkan pelayanan publik dengan membangun mall pelayanan publik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.